Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Harta kekayaan bisa sangat menggiurkan untuk kita miliki dalam kehidupan saat ini. Tetapi Yesus mengawaskan supaya kita tidak menjadi melekat dengan harta, melainkan tetap mengarahkan pandangan kepada perkara yang lebih luhur, yaitu kerajaan surga. Segala pengorbanan kita untuk mengikuti Yesus dan melayani sesama akan memperoleh ganjarannya kelak 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Beranikah kita meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Dikaulah segala-galanya yang ingin kami miliki dalam kehidupan ini. Berikan kami hati yang tidak melekat pada harta duniawi, melainkan senantiasa mengarahkan pandangan kepada perkara surgawi. Semoga kami dapat memperoleh seluruh harta kekayaan surgawi ketika kami berani meninggalkan semuanya untuk mengikuti Engkau dan melayani sesama. Dikaulah Tuhan yang kami abdi, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada mereka, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir
akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kekayaan cenderung menjadikan manusia buta dan memperbudak manusia. Kekayaan membuat manusia begitu mendewakan dan menyembah harta benda. Sekarang bukan lagi Allah yang disembah, melainkan harta. Bukan lagi kerajaan surga yang dikejar, melainkan kerajaan uang. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, semakin kuatlah kekayaan itu mencengkeram, mengikat, dan mengakar dalam diri seseorang. Bagi seorang anak, ketika Yesus menggunakan perumpamaan, merekalah yang empunya kerajaan surga. Anak kecil tidak pernah punya ambisi memiliki harta. Bagi seorang anak, harta yang berharga ialah kedua orang tua mereka yang selalu siap sedia menjagai mereka. Itu sudah cukup. Hidup seorang anak kecil tidak pernah dihimpit atau ditindas oleh kekayaan. Yesus menuntut dengan sangat tegas, yaitu melepaskan diri kita dari keterikatan dengan harta untuk mengikat diri kita dengan Yesus. Keselamatan patut dan harus diperjuangkan, kendati tampaknya mustahil. Sekali lagi, keselamatan kita pertama-tama ialah rahmat dari Allah. Kekayaan dan kemiskinan bukanlah jaminan untuk keselamatan. Jaminannya ialah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada hal-hal lain, termasuk kekayaan. Kini, para murid yang telah mengikuti Yesus merasa telah meninggalkan segala-galanya, orang tua, perahu, jala, pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Mereka bertanya tentang ganti rugi untuk semua yang telah mereka tinggalkan demi
Kristus. Yesus memberikan jawaban yang eskatologis, bukan yang saat ini. Untuk balasan setiap orang yang menjadi muridnya dengan mengatakan, pada waktu penciptaan kembali, setiap orang yang menjadi muridnya akan bersemayam di takhta kemuliaannya. Kalian yang telah mengikuti aku juga akan duduk di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan lagi, ketika kita berani melepaskan segala-galanya untuk memilih Yesus secara total, kita akan menerima apa yang telah kita tinggalkan sebanyak 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Jaminan yang tidak langsung kita terima saat ini. Ketika kita masih meragukan Yesus, benarlah perkataan Yesus tadi. Sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab harta yang tidak menjamin untuk masuk surga kita genggam dengan sangat kuat, sedangkan harta untuk kehidupan yang kekal justru kita lepaskan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menghendaki kami memiliki sikap lepas bebas. Semoga pelayanan kami selalu tulus dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan hal terindah bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dapat mempergunakan harta kekayaan yang dikaruniakan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan segala pelayanan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.